Sahabat Shalom, Bapak Yahweh berkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara, mungkin saudara bertanya, kok pelayan-pelayan Tuhannya yang melayani nggak pakai talit? Hari ini adalah tanggal 9 bulan Av, saudara, dan tepat pada hari Sabat. Nah, orang Yahudi ketika di hari atau tanggal 9 bulan Av mereka tidak memakai talit, karena 9 bulan Av itu menurut kalender Yahudi disebut dengan Sadness Day atau hari yang sangat sedih. Saya tidak akan menceritakan tentang Tisha B'Av itu apa, karena kita sudah tahu, saya sudah memberikan materinya untuk saudara. Jadi saya perlu memberitahu kenapa semua yang melayani tidak memakai talit, karena persis tanggal 9 bulan Av, hari kesedihan, di mana tanggal 9 bulan Av bait suci itu diruntuhkan. Bait suci pertama dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, sementara bait suci yang kedua dihancurkan oleh Roma. Pada pagi ini saudara, saya akan mengajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita di dalam kitab Shir Hashirim. Saudara tidak usah buka kitab sucinya, karena di sini saya sudah cantumkan, kita baca bersama-sama ya. Kitab Shir Hashirim pasal 4 ayat 16. Mari kita akan baca. Kitab Shir Hashirim itu kitab Kidung Agung ya. Oke, kita baca 1, 2, 3. Bangunlah hai angin utara, ya datanglah hai angin selatan, bertiuplah di tamanku supaya wangi rempah-rempahnya menyerbak. Biarlah kekasihku masuk ke tamannya dan makanlah buah-buah yang sangat baik. Nah, saudara yang terkasih, apa sebetulnya Shir Hashirim itu? Shir Hashirim adalah merupakan satu kitab yang berisi lagu-lagu. Namanya saja Shir Hashirim. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Kidung Agung. Kidung itu artinya nyanyian, agung itu besar. Jadi Shir Hashirim adalah merupakan bait-bait dari lagu. Lagunya siapa? Lagunya Salomo dengan kekasihnya, yaitu Putri Sulamit. Seperti kita ketahui saudara-saudara, bahwa Salomo itu namanya juga dia seorang raja, dia memiliki taman. Nah, di taman itu ada seorang pekerja wanita. Ketika Salomo berkunjung ke taman itu, dia melihat seorang pekerja wanita yang cantik. Kemudian Salomo jatuh hati kepada wanita tersebut. Lalu Salomo menjadikan wanita itu sebagai permaisurinya. Nah, di sini kenapa saya mengatakan kepada saudara sekalian bahwa status kita itu bukan lagi hamba. Wanita itu yang dikenal dengan Putri Sulamit adalah seorang hamba, seorang pekerja. Tetapi ketika dia dijadikan permaisuri, maka statusnya itu menjadi naik. Itu sebabnya apa yang terjadi ketika seseorang bertanya kepada wanita tersebut, statusmu di istana ini apa? Ketika perempuan itu berkata, oh saya adalah seorang hamba,
Kira-kira Salomo tersinggung atau tidak, saudara? Dia pasti tersinggung. Kamu sudah saya angkat menjadi permaisuriku, statusmu bukan lagi hamba. Itu sebabnya Yeshua mengatakan di dalam kitab Yohanan pasal 15 ayat 15, dia katakan, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, melainkan sahabat. Sahabat, atau yang mungkin saya menyebut dengan istilah soulmate. Kenapa? Karena kata sahabat itu ditulis dengan kata yedidai, yod dalet yod, ya, tulisannya seperti itu, membacanya yedidai, yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu lebih tepat dengan sahabat kekasih yang begitu dekat sekali. Jadi status hamba itu sudah dihilangkan. Saya tidak akan lagi berbicara tentang hal ini, saudara-saudara, karena saya sudah pernah menyampaikannya. Asal saudara tahu saja bahwa status kita itu adalah mempelai. Ketika Yeshua datang untuk yang kedua kali, dia akan menjemput kita sebagai mempelai wanitanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, betapa bahagianya gadis ini. Saya ilustrasikan dengan gambar seperti ini. Dia seorang pegawai biasa, pengerja biasa, tetapi tiba-tiba dia diangkat menjadi permaisuri raja. Nah, itulah sebetulnya status kita di hadapan Tuhan. Dan Shir Hashirim itu adalah merupakan lagu-lagu antara si gadis ini dengan mempelai prianya, bersahut-sahutan. Nah, di dalam teks lagu-lagunya, saudara-saudara, itu ternyata mengandung begitu banyak arti yang sangat dalam. Oleh karena itu pada pagi ini saya akan mengajak untuk kita membahas satu baitnya saja, yang di sana dikatakan, bangunlah hai angin utara, ya datanglah hai angin selatan, bertiuplah di tamanku supaya wangi rempah-rempah menyerbak, biarlah kekasihku masuk ke tamannya dan memakan buah-buah yang sangat baik. Nah, di situ ada kata angin. Saudara yang terkasih, saya rasa kita semua tahu bahwa yang namanya angin itu tidak bisa dilihat, tetapi dia bisa dirasakan. Siapa di sini yang pernah melihat angin? Ada yang pernah lihat angin? Nggak ada. Angin itu nggak bisa dilihat. Apakah angin itu warnanya merah, ataukah angin itu warnanya hijau atau biru? Nggak ada orang yang tahu. Tetapi angin kehadirannya bisa kita rasakan. Nggak usah jauh-jauh, kalau saudara ambil kipas, saudara kipas-kipas, saudara bisa merasakan ada angin yang bertiup. Nah, angin itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup apapun tanpa angin, angin itu oksigen, dia pasti akan mati. Angin itu di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata wind. Di dalam bahasa Ibrani itu ruah. Ruah itu bukan cuma angin, tetapi juga bisa berarti roh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, betapa sukacitanya ketika ada orang yang bekerja sebagai pemotong rambut, ya, di bawah pohon. Itu sangat menarik sekali karena dapat menikmati sejuknya angin. Kemudian seorang musafir yang sedang kelelahan, dia juga membutuhkan angin segar. Angin sekali lagi tidak dapat dilihat tetapi dirasakan.
dan angin itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, termasuk kita. Kita juga membutuhkan angin, saudara, agar kita bisa hidup. Nah, sekarang saudara yang terkasih, di sini kita diberitahu ada dua angin. Ada yang disebut dengan angin utara dan angin selatan. Apa maksud kata utara dan selatan itu, saudara? Kalau kita perhatikan di dalam kitab Mislei pasal 25 ayat 23, saya akan bacakan untuk saudara. Di sana dikatakan angin utara membawa pergi hujan. Demikianlah wajah yang marah, lidah pemfitnah. Artinya apa? Artinya angin utara itu membawa pergi hujan. Hujan itu disimbolkan sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Hari ini barangkali di dalam kehidupan kita merasakan seolah-olah hidup kita sedang tertutup oleh kabut mendung yang hitam. Bahkan mungkin sedang terjadi hujan dalam hidup kita. Kita yang saya katakan bahwa terjadinya awan hitam dalam hidup kita itu ibarat seperti ketika kita sedang tidak punya uang. Itu awan hitam buat kita. Barangkali itu juga hujan untuk kita. Ketika kita saat ini melihat, oh kontrakan saya habis, itu juga merupakan hujan untuk kita. Nah, di sini dikatakan bahwa ada angin utara yang membawa pergi hujan. Setelah hujan itu pergi dibawa oleh angin utara, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah munculnya pelangi. Artinya apa? Artinya adalah saat kita menghadapi sebuah tantangan atau satu tantangan yang membuat kita tidak nyaman, jangan kita berontak kepada Tuhan. Saat hidup kita terasa tidak nyaman, biarkan hal itu terjadi. Toh sebentar lagi akan muncul pelangi di dalam hidup saudara. Yang jelas kita tidak boleh berontak. Kita harus punya keyakinan, saat aku hari ini sedang mengalami tantangan penderitaan sehebat apapun, itu selalu sifatnya temporary, sementara. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Ketika engkau merasa hidupmu sendiri, jangan pernah takut, karena saat angin utara itu datang, kekuatan Tuhan itu menguasai hidup saudara, maka seluruh penderitaan saudara akan seperti disapu hilang dan hidupmu akan berubah. Ada pelangi yang indah, ada janji-janji Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Saya tidak akan berbicara tentang pelangi saudara-saudara, karena kalau kita lihat di dalam kitab Bereshit pasal 9 ayat 13 sampai 17, ya, di sana dikatakan, aku telah menaruh busurku di awan, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan ketika aku menggiring awan di atas bumi, maka busur itu akan terlihat di awan itu, dan aku akan mengingat perjanjianku yang ada di antara aku dan engkau, dan di antara setiap jiwa yang hidup di dalam segala daging, dan air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala daging, dan busur itu akan ada di awan, dan aku akan melihatnya untuk mengingat perjanjian kekal antara Elohim dengan setiap yang bernyawa, yang hidup di antara segala makhluk yang ada di muka bumi,
Dan Elohim berfirman kepada Noah, inilah tanda perjanjian yang telah aku tegakkan antara aku dengan segala makhluk yang ada di muka bumi. Lagu ini, saudara, di Syir Hasyirim ini memberikan sebuah pengertian kepada kita. Saat kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, saat kita sedang menghadapi sesuatu yang seolah-olah, Tuhan, kenapa kok hidupku seperti ini? Itu sebuah kekeliruan apabila pikiran kita mengarah kepada hal-hal yang negatif dan kita berontak. Yang penting ketika sesuatu yang tidak nyaman itu datang, biarkan itu berlalu dengan sendirinya. Yang jelas kita harus selalu berpegang teguh kepada tangan Tuhan, maka segala yang tidak nyaman dalam hidupmu akan berubah menjadi janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa. Yang kedua sekarang, saudara, yaitu angin selatan. Angin selatan seperti yang Yesua katakan di dalam kitab Lukas 12 ayat 55. Yesua katakan, dan manakala angin selatan bertiup, kamu berkata bahwa akan terjadi panas terik, dan hal itu terjadi. Jadi ketika angin selatan itu bertiup, akan terjadi panas terik, saudara. Nah, panas terik ini menjadi simbol dari suatu ujian. Ibarat seperti pohon yang kena cahaya matahari mengalami panas terik yang luar biasa. Kalau daun-daun itu tidak kuat, dia akan gugur. Tetapi yang tahan, dia akan tetap menempel pada pokoknya. Nah, ini menjadi satu simbol dari proses kehidupan. Dalam perjalanan hidup kita, kadangkala kita merasa kita ada dalam satu kehidupan yang tidak nyaman. Tetapi ingatlah bahwa itu hanyalah suatu proses untuk kita mencapai suatu kesempurnaan. Apapun yang namanya kesempurnaan selalu mengalami proses terlebih dahulu. Saudara yang terkasih, saya ambil beberapa contoh. Misalnya, seseorang yang bikin bakpao atau bikin roti, dia pasti akan diproses terlebih dahulu. Setelah mengalami proses, diberi bumbu-bumbu, diulat dan sebagainya, maka akan terbentuklah roti atau bakpao yang enak, yang bisa dimakan. Itu proses, saudara. Kemudian kita melihat rumah. Kita bisa menempati rumah yang nyaman dan indah. Itu pun juga tidak dibangun hanya dalam sekejap mata, tidak. Tetapi dia mengalami proses terlebih dahulu. Dimulai dipasang batu bata, satu persatu didirikan, bentuknya berantakan seperti ini. Tetapi nantinya akan terbentuk sebuah rumah yang sangat indah, yang bisa kita tempati. Itulah yang disebut dengan proses, saudara-saudara. Kalau kita melihat orang membuat bejana, dia juga mengalami proses. Tanah liat itu harus dibanting-banting dulu, baru setelah itu mengalami tekanan. Tetapi begitu ditekan dari luar dan dalam, maka tanah liat itu akan naik ke atas. Hari ini coba kita tanya pada diri kita sendiri, apakah saya saat ini sedang ada dalam posisi seperti itu? Saya sedang ada dalam satu ketidaknyamanan, aku sedang ada dalam satu proses di dalam hidup ini. Sekali lagi, jangan pernah kita berontak. Anggaplah itu suatu ujian.
Yang namanya ujian itu tidak nyaman, saudara. Kita harus mengerjakan pekerjaan sendiri. Tidak boleh nyontek orang lain, tetapi dikerjakan dengan sendirinya. Kalau saudara melihat gambar ini adalah saat orang-orang di China melakukan ujian. Jadi ditutup kepalanya seperti ini sehingga dia tidak bisa nyontek. Dia kerjain untuk dirinya sendiri. Bahkan kadangkala saya melihat di internet, saudara, di China kalau ujian mereka terkadang tidak di dalam ruangan, tetapi di semacam hutan gitu, dikasih tempat duduknya misah-misah jauh-jauh. Mereka kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh nyontek orang lain. Sama seperti saat kita menghadapi sesuatu tidak nyaman, kita nggak perlu melihat ke orang lain. Kenapa kok itu cepat selesai? Kok aku seolah-olah nggak selesai-selesai? Kita nggak perlu berontak, saudara. Pokoknya apapun yang terjadi, lakukan saja dengan tenang. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita semua. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman? Yang kita lakukan adalah kita harus bertahan di dalam iman. Saya sering memberikan satu penekanan. Ketika kita menghadapi tantangan, mungkin kita sedang tidak punya uang. Sementara orang-orang di sekitar kita tidak ada yang peduli. Tetapi saudara, saat saudara berdoa, kenapa ya? Kok tidak ada orang yang peduli dengan saya? Tetapi ketika saudara keluar, malah ada orang dari kepercayaan lain yang memberi pertolongan kepada saudara. Nah, di sini kadangkala setan itu membuat sebuah jebakan. Dia akan berkata di dalam hati kita, coba lihat orang-orang di sekitarmu yang katanya punya kasih, mereka tidak peduli dengan engkau. Engkau saat ini sedang tidak memiliki uang, engkau sedang tidak memiliki apa-apa, hidupmu terasa berat, tapi orang di sekitarmu tidak ada satupun yang memberi pertolongan. Tapi justru orang luar yang beragama lain, dia memberi pertolongan. Jadi untuk apa kamu bertahan dalam imanmu itu? Kadangkala setan berbisik seperti itu, saudara. Tetapi kita harus berkata, justru pertolongan yang datang dari luar itu bukti bahwa Tuhanku itu Tuhan yang maha kuasa. Amin. Kalau dia tidak bisa pakai orang-orang di sekitar kita, dia mampu memakai orang luar. Jadi jangan malah kita meninggalkan Tuhan, lalu kita jadi simpatik dengan kepercayaan lain. Saudara akan selamat dari keselamatan yang mana? Karena di atas muka bumi ini, agama apapun di dunia ini, saudara, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan manusia kecuali darah Yeshua HaMashiach. Di luar dia tidak ada keselamatan. Jadi jangan pernah kita silau dengan hebatnya agama-agama dunia. Mereka tidak bisa memberikan jaminan apapun. Oleh karena itu biarkan ujian itu datang, karena itu sifatnya hanya sementara. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kedua angin ini harus datang pada kita, baik itu angin utara maupun angin selatan. Lalu saudara, apa yang terjadi setelah kedua angin itu datang kepada kita? Kita kembali pada ayat pokok tadi, di pasal 4 ayat 16 dikatakan, biarlah kekasihku masuk ke tamannya dan makanlah buah-buah yang sangat baik. Artinya, ketika
ketika kedua angin utara dan selatan itu sudah ada di dalam diri kita, dia sudah berhembus, maka yang terjadi adalah kebun itu mengeluarkan buah. Kebun itu mengeluarkan buah. Dan saudara tahu, kata buah yang menyenangkan itu ditulis dengan kata perimegadao. Perimegadao, ya. P res yod, mem gimel dalet yod wow. Jadi membacanya perimegadao, yang artinya buah yang menyenangkan. Saya coba untuk melihat kata peri ini di dalam teks berbahasa Ibrani, saudara, ternyata memiliki satu filosofi yang menarik sekali. Kata peri itu ditulis dengan kata P, res, dan yod. P itu artinya mulut, res itu artinya kepala, yod itu artinya bekerja. Yod itu memiliki kedalaman 50 kata. Yod bukan cuman open hand atau tangan yang terbuka. Yod itu bukan cuman berarti Yahweh, tetapi yod juga bisa berarti bekerja. Kenapa orang-orang Yahudi hari Sabat dia tidak bekerja? Karena kata Sabat itu tidak ada huruf yodnya. Hari Minggu bahasa Ibraninya apa, saudara? Rison, bagus. Rison. Hari Senin, Sheni, Selisi, Revi'i, Khamisi, Sisi, ya, itu semua ada yodnya. Tetapi khusus hari Sabat tidak ada yodnya. Makanya orang-orang Yahudi hari Sabat dia tidak bekerja. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apa arti dari ketiga gambar ini, saudara, yang merupakan tiga huruf Ibrani P, res, dan yod? P itu berarti mulut atau maut, yang berarti bahwa mulut kita inilah atau ucapan kita akan membawa kita menjadi orang-orang yang terkemuka dalam kita bekerja. Jadi akhirnya pekerjaan kita itu diberkati dari ucapan kita. Oleh karena itu, saudara, ketika kita sedang berada dalam kondisi yang tidak nyaman, hati-hati dengan ucapan kita. Karena kan kondisi tidak nyaman, seringkali kita menyalahkan orang lain, seringkali kita menyalahkan keadaan. Tetapi firman Tuhan memberitahu kepada kita, dalam kondisi apapun kita harus tetap selalu mengucap syukur kepada Dia. Ketika ucapan syukur itu dinaikkan, sama saja kita menarik energinya Tuhan datang di dalam hidup kita. Dan ketika kehidupan Tuhan itu menguasai kita, maka yang terjadi hanyalah kesukacitaan. Kita akan mendapatkan buah. Pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita lakukan akan selalu dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena itu, jangan sampai kita berbuah tetapi buah palsu. Ya, seperti sekarang orang kalau bikin buah palsu, ya, fake fruit, itu persis kayak sungguhan, saudara. Semangka ya persis kayak semangka, ya, jambu kayak jambu, apel kayak apel, pisang kayak pisang. Itu terbuat dari lilin, tapi persis seperti aslinya, tapi nggak bisa dimakan, tidak bisa dinikmati karena buahnya itu buah palsu. Nah, oleh karena itu, dengan kita percaya penuh akan kekuasaan Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan apapun, kita harus mengucap syukur,
maka yang terjadi hidup kita akan dibawa oleh Tuhan kepada keberhasilan yang satu menuju ke keberhasilan yang lain. Kesuksesan yang satu akan muncul kesuksesan yang lain. Biarkan dua angin itu datang kepada kita, karena hidup kita akan menjadi indah di mata Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.